dan bumi. Jadi Jabriyah ini adalah pemahaman yang menyangka bahwasanya manusia itu semuanya serba terpaksa. Manusia itu seperti wayang, manusia itu seperti kapas yang tertiup angin, tidak punya kuasa, tidak punya kehendak, tidak punya pilihan. Ya, sehingga nggak mau disalahkan kalau melakukan dosa. Kenapa? Saya ini juga bagian dari tunduk kepada Allah. Ya, seseorang berdosa itu kita hanya nurut saja. Padahal itu nuruti hawa nafsu, bukan nuruti Allah. Kenapa? Allah tidak mungkin menyuruh hambanya berbuat dosa. Allah menyuruh untuk berbuat ma'ruf, berbuat baik. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ya, i'malu beramalah. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa. Ya, istanibu, yaitu jauhilah dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil semuanya. Ya, jadi ini terpengaruh dengan pemahaman Jabriyah yang menganggap manusia itu seperti kapas, seperti wayang yang digerakkan tanpa punya kuasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil wa ba'du. Alhamdulillah ya ikhwah wal akhwat, para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini yang insyaallah di setiap Sabtu, hari Sabtu pekan 2 dan 3 insyaallah semoga selalu dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk mencari ilmu yang kita niatkan mencari wajah Allah Ta'ala, dan kita niatkan pula langkah-langkah kita agar dengan langkah-langkah menuju tempat yang mulia ini Allah mudahkan langkah kita menuju surganya Allah Ta'ala. Allahumma amin. Dan kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, yaitu ilmu yang bermanfaat yang semoga kelak menjadi hujah membela kita yaumul qiyamah. Allahumma amin. Melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Da' wa Dawa karangan Al-Imam Ibnu Qayyim, yang kita masih di pembahasan tentang sebab-sebab ya syar'i dan sebab-sebab hissi yang dengan itu seseorang meraih hasil apa yang diinginkan. Di pertemuan sebelumnya telah kita bahas, agar seseorang itu bahagia maka dia harus mengetahui sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab keburukan. Ya, demikian juga kita harus berusaha untuk tidak tertipu ketika kita ingin mendapatkan hasil dengan sudah menempuh hal-hal yang kita inginkan. Kita ambil contoh ketika kita ingin sehat, ya maka jaga pola makan, jaga kesehatan. Demikian juga itu sebab-sebab dunia. Sebab-sebab ukhrawi adalah dengan doa, bertakwa kepada Allah, dengan ibadah. Itu jalan yang pasti. Namun ada perkara kedua yang perlu diingatkan, yaitu agar kita tidak tertipu dengan diri sendiri padahal kita sedang menempuh jalan yang kita inginkan. Apa itu tipuan yang biasanya menimpa pada diri kita? Yaitu kita terus-menerus na'udzubillah dalam dosa, namun kita tidak sadar. Ya, kita diingatkan. Ya, pernah disebutkan kita saat ini sedang menempuh sebab-sebab syar'i seperti ibadah, mengaji, talabul ilmi, ya sholat, doa. Bahkan doa adalah di antara tema pokok pembahasan kitab ini di awal-awal. Min asbabi a'dhamil min a'dhamil asbab lil husul al khair. Doa adalah sebab terbesar untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, doa itu diibaratkan yang bisa mendapatkan apa yang kita inginkan selain kita menempuh sebab-sebab hissi duniawi,
Jangan lupakan doa, karena doa adalah ibadah yang sangat agung, yaitu laisa syai'un akramu indallah minad du'a atau kama qala sallallahu. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah kecuali doa. Bahkan hadis yang selalu kita ulang-ulang, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Seseorang yang tidak pernah minta kepada Allah, enggak mau minta kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Nah, lalu kalau Allah marah, bagaimana kita mungkin mendapatkan apa yang kita inginkan? Oleh karena itu, tidak bosan-bosan kita berdoa. Selama doa itu adalah kebaikan, pasti Allah akan berikan. Bisa kontan, langsung, bisa ditunda, atau dengan doa itu kita dipalingkan dari keburukan semisalnya. Ketika kita doa, kita selamat dari penyakit. Itu sudah bagian dari pengabulan doa. Ketika kita doa, anak kita yaitu alhamdulillah soleh dan solehah misalnya, nurut, taat dan sebagainya, itu bagian dari ijabah doa. Meskipun belum ke ainul doa, belum ke inti doanya, namun kita bersabar. Ya, doa saja itu sudah ibadah. Ad-doa wal ibadah. Ini juga doa itu akan berpengaruh. Ya, kalau kita minta dengan penuh kesungguhan, dengan penuh yakin, penuh ketundukan kepada Allah, seolah kita adalah hamba yang fakir kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita berdoa kepada Allah sedangkan kita yaitu tidak yakin, tidak mantap, atau bahkan lalai dengan doa-doa yang kita panjatkan. Kita hanya sekedar doa di mulut namun tidak sampai di hati, sekedar mengucapkan saja. Makanya di hadis yang pernah kita sebutkan pula, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ya, berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin diijabahi, pasti diijabahi. Karena Allah sudah yaitu mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Ya, wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafirin nahi. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai, dari hati yang lupa, tidak serius. Ya, dan juga poin pembahasan ini yang kita tampilkan, yaitu kadang kita sudah doa, sudah berusaha dari sisi duniawi, dari sisi ukhrawi, namun kita tertipu dengan terus-menerus jatuh ke dalam dosa. Padahal dosa itu adalah penghalang dari doa, penghalang dari tujuan yang ingin kita raih. Kita sudah menempuh sebab-sebab duniawi, kita tahu ilmunya, kita tahu caranya, kita tahu cara menghindari hal-hal yang buruk. Kita sudah sholat, puasa, ibadah. Namun kita kadang tertipu, maghrur, tertipu dengan diri kita sendiri, yaitu seolah-olah dengan dosa ini tidak mengapa. Padahal dosa itu adalah penghalang dari doa. Kita diingatkan juga dalam hadis Nabi SAW, riwayat Muslim, yaitu ketika Nabi menyebutkan summa dzakara rajula yutilus safar ash'atha aghbar yamuddu yadahu ila sama ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalika. Ketika Nabi menyebutkan ada seseorang yang perjalanan yang sangat panjang, ash'atha aghbar, sampai berdebu pakaiannya kusut, dia mengangkat tangannya ke langit, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, minta. Namun mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya pun yang dipakai haram, wa ghudhiya bil haram, bahkan dia makan dari makanan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika. Lalu bagaimana doanya akan dikabulkan? Nah, maka kita muhasabah diri kita masing-masing. Kira-kira doa-doa yang kita panjatkan, kalau mungkin belum terkabulkan, padahal misalnya kita sudah doa-doa yang baik, tidak ada doa-doa yang buruk. Dan juga kita sudah yakin, bahkan sangat berharap, seperti orang yang sangat-sangat fakir kepada Allah Ta'ala. Diibaratkan orang yang berdoa dengan penuh keyakinan yang pernah kita sebutkan, seperti seseorang yang sedang melempar anak panah dengan tali busurnya. Sasarannya jelas kebaikan, tali busurnya harus kuat, kencang. Kalau tali busurnya lemah, maka anak panah ini juga tidak akan bisa sampai sasaran. Padahal yang kita tuju jauh, tepat, sudah jelas, namun gara-gara
kurang yakin, ya anak panahnya tidak bisa melesat ke sasaran. Demikian juga ada yang harus kita tempuh, yaitu menghindari penghalang-penghalang doa. Sasaran tadi sudah jelas, anak panah sudah kita siapkan dengan penuh keyakinan, mantap, kuat. Namun ternyata ketika kita lepaskan, ada penghalang-penghalang dari sasaran. Apa itu? Ya dosa-dosa kita. Ya, oleh karena itu nanti juga dibahas di kitab ini, bahwasanya dosa itu sumber malapetaka, sumber segala keburukan, sumber segala penyakit, ya baik itu penyakit batin, penyakit hati, atau penyakit zahir. Awalnya adalah dari dosa. Ya, nasallahu alaihi. Itu ada doa yang dicontohkan oleh Nabi SAW yang kita baca sebelum salam, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Aku berlindung kepadamu dari dosa-dosa dan maghram. Maghram itu hutang yang melilit. Ya, demikian juga di antara variasi doa sujud adalah Allahumma firli dzambi kullahu jilqahu jillahu wa awwalahu wa akhirahu, ya, wa alaniyatahu wa sirrahu. Yaitu aku mohon kepadamu ampunan ya Allah dari dosa-dosaku seluruhnya, yang kecil, yang besar, yang nampak ataupun yang tersembunyi, yang sengaja atau tidak sengaja, semuanya kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Sekali lagi, dosa ini penghalang, ya, penghalang dari kebaikan-kebaikan yang kita inginkan. Nah, namun di sini dibahas, ya, penyebab seorang bahagia itu yang kemarin kita sebutkan, yaitu mengetahui sebab-sebab kebaikan dan mengetahui sebab-sebab keburukan. Dia jelas langkahnya, dan juga selalu dia mengambil ibrah, pelajaran dari setiap apa yang dia lihat, baik yang terjadi pada dirinya, orang lain, atau kabar-kabar. Mungkin ada hikmahnya, diambil pelajaran. Kemudian yang kedua, dia harus menghindar dari dosa-dosa. Kalau tidak, dia tidak akan bisa merasakan benar-benar bahagia. Nah, inilah yang dibahas, yang kemarin sudah kita mulai. Kadang seorang terjatuh ke dalam dosa itu karena dia maghrur, ya. Maghrur itu adalah tertipu, ya, tertipu dengan dirinya sendiri. Yang pernah kita bahas, ini murojaah singkat, yaitu dia bersandar dengan luasnya ampunan Allah Ta'ala, dengan luasnya maaf Allah Ta'ala. Allah kan Ghafurur Rahim, ya, Allah kan afu, ya, Allah kan maha luas rahmatnya. Jadi menganggap Allah itu maha luas rahmatnya, maha pengampun, walaupun kita berdosa sebanyak buih di lautan, kalau kita zikir subhanallah bihamdi 100 kali sehari, di pagi hari atau sore hari, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Oh, berarti ini Allah maha luas. Namun dia tidak bertobat. Ya, dia tertipu dengan luasnya rahmat Allah, dan dia lupa bahwasanya Allah itu syadidul iqab wa sari'ul hisab. Allah itu maha pedih, maha perih siksanya, ya, dan juga sangat cepat hisabnya. Na'udzubillah. Ya, demikian juga sebab seorang terus menerus terjatuh dalam dosa adalah menunda-nunda, yaitu taswif. Ya, bahasa kita itu nanti aja kalau sudah berumur, nanti aja kalau sudah punya rumah, punya kendaraan, ya, atau sudah menikah, atau nanti kalau sudah 60 tahun, ya, kita masih muda ini, biarkan dulu lah, menikmati masa muda. Tidak seperti itu. Ini adalah penyakit, ya, penyakit manusia dan juga penyakit penuntut ilmu, yaitu at-taswif, menunda-nunda. Ya, demikian juga di antara penyebab seorang terjatuh dalam dosa terus-menerus adalah mengandalkan istighfar dengan lisan tanpa dengan hati. Ya, yang penting sudah istighfar, ya, selesai perkara. Tidak, ya, bukan istighfar itu bukan hanya dengan lisan, tapi dengan harus hati. Hati juga istighfar, dalam arti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, syarat-syarat taubatan nasuha ada 3, yaitu menyesal sedalam-dalamnya, kemudian juga meninggalkan dosa itu sejauh-jauhnya, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Itu syarat taubatan nasuha. Kalau itu hubungannya dengan Allah, dia harus menyesal sedalam-dalamnya, menjauhi dosa itu sejauh-jauhnya, ya, kemudian juga berjanji untuk tidak mengulanginya selama-lamanya. Bukan hanya dengan istighfar lisan doang, tidak. Ya, kemudian juga dengan tertipu hanya mengandalkan amalan-amalan sunnah yang kita bahas kemarin. Cukup dengan zikir,
Ya cukup dengan tawaf misalnya 7 kali, Allah pasti sudah mengampuni. Cukup dengan amalan-amalan sunnah pasti sudah diampuni tanpa taubatan nasuha tadi. Ya demikian juga kadang naudzubillah bersandar dengan ilmunya. Ya dia ahli ilmu, dia ulama, atau dia kiai, ustadz. Ya maka dia tertipu dengan ilmunya, dia terus menerus dalam dosa, naudzubillah. Ya demikian juga beralih dengan takdir, berdalih dengan takdir. Ya nanti akan kita bahas sebentar lagi. Demikian juga berdalih dengan kaidah-kaidah fikih atau taklid, niru orang lain. Ya dilihat orang lain begini tidak mengapa, tidak ada efeknya, oh saya bisa dong seperti si fulan, tidak. Atau salah paham tentang istighfar yang kemarin kita sebutkan ya, yaitu bahwasanya kalau seseorang istighfar pasti diampuni, tapi hanya lisan saja. Ya, atau bersandar dengan ayat-ayat janji dan harapan yang nanti akan kita tunjukkan melalui pembahasan dari kitab Ad-Da'wah dari Al-Imam Al-Qayyim. Di pembahasan kita kali ini masih ada kaitan dengan kenapa seseorang yang tertipu dengan dosa-dosanya, ya, atau tertipu dengan perbuatannya sendiri dengan terus-menerus melakukan dosa. Naudzubillah. Sekali lagi kita memohon kepada Allah agar kita yaitu ditunjukkan yang baik itu baik dan bisa mengamalkannya, dan ditunjukkan keburukan itu buruk dan kita bisa meninggalkannya. Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arnal batila batila warzuqna istinabah. Atau doa Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada iman dan hiasilah iman itu di hati kami, dan wakarrih ilainal fusuqa wal kufra wal isyan. Ya, dan jadikanlah kami benci kepada kefasikan, kekufuran, kemaksiatan, ya, dan berilah kami petunjuk. Itu yang harus kita panjatkan ya. Atau doa-doa yang lain yaitu kita mohon ya Allah, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yuqarribuna ila hubbika. Ya Allah, aku mohon cinta kepadamu, dan juga memohon mencintai orang-orang yang mencintaimu dari kalangan kaum muslimin, tidak benci sedikit pun kepada mereka. Dan juga agar kita memohon kepada Allah mencintai setiap amalan yang mendekatkan diri kita kepada kecintaan kepadanya. Setiap amalan, setiap itu amal soleh, ya pasti itu yang mendatangkan kebaikan. Ya makanya jangan sampai kita meremehkan kebaikan sedikit pun, dan jangan pula kita meremehkan dosa sekecil apapun. Di ayat-ayat seperti di surat Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapapun yang mengamalkan sekecil dzarrah, ya ukuran paling kecil di antara ukuran kebaikan, pasti Allah akan memberikan balasannya. Dan siapapun yang mengamalkan sekecil apapun keburukan, walaupun sebesar dzarrah atau bahkan lebih kecil dari itu, pasti juga akan melihat ya balasannya. Dan disinilah sekali lagi pembahasannya terfokus kepada sebab seseorang terus-menerus dalam dosa karena tertipu dengan syubhat-syubhat dan pemikiran atau pemahaman yang menyimpang. Di sini dijelaskan di antara sebab seseorang terjatuh terus-menerus dalam dosa dan tertipu adalah qala al-Imam Al-Qayyim wa min haula'il maghrurina man yata'allaqu bi mas'alatil jabr. Ya, di antara orang-orang yang tertipu dengan terus-menerus jatuh ke dalam dosa adalah terpengaruh dengan pemahaman Jabar. Jabar itu dari akidah Jabriyah atau Jabariyah. Apa itu Jabriyah? Yaitu menganggap manusia itu seperti, gambaran kita mudahnya seperti apa? Seperti kapas, ya, seperti wayang, seperti kapas yang tertiup angin, atau seperti buih di lautan, ke kanan ikut kanan, ke kiri ikut ke kiri, atau seperti wayang digerakkan. Jadi seolah manusia itu dipaksa untuk melakukan sesuatu, sehingga alasannya kenapa bermaksiat? Tuh, saya ini tunduk saja sama takdir Allah, sama ketentuan Allah. Saya berbuat ini ya memang Allah yang mengendaki. Ya, padahal di ayat ya, wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu Rabbul alamin. Manusia itu punya kudrah, punya kehendak,
diberikan ilham, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya, diberikan pilihan untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk, bukan dipaksa atau tiba-tiba melakukan dosa tanpa sadar. Ya, sebagaimana kita saat ini ke sini ke masjid, sholat, ibadah, ngaji, ya, bukan ada yang memaksa, tapi karena kehendak kita sendiri, dan kehendak inilah yang di bawah kehendak Allah Ta'ala. Yang pernah kita bahas yaitu dari makna ayat wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin, yaitu di surat At-Takwir, ya, bahwasanya Allah memberikan kehendak kepada manusia untuk memilih, ya, namun kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah. Kadang kita berkehendak, sudah siap-siap berangkat, sudah semuanya tersedia, namun, ya, kadang Allah berkehendak lain, kadang hujan, tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada keperluan. Nah, berarti Allah tidak menghendaki. Ya, jadi kita berkehendak dan semua kehendak itu di bawah, ya, kehendak Allah, dan Allah telah mengetahuinya sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi Jabriyah ini adalah pemahaman yang menyangka bahwasanya manusia itu semuanya serba terpaksa. Manusia itu seperti wayang, manusia itu seperti kapas yang tertiup angin, tidak punya kuasa, tidak punya kehendak, tidak punya pilihan. Ya, sehingga nggak mau disalahkan kalau melakukan dosa. Kenapa? Saya ini juga bagian dari tunduk kepada Allah. Ya, seseorang berdosa itu kita hanya nurut saja, padahal itu nuruti hawa nafsu, bukan nuruti Allah. Kenapa? Allah tidak mungkin menyuruh hambanya berbuat dosa. Allah menyuruh untuk berbuat ma'ruf, berbuat baik. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ya, i'malu, beramallah, man amila sholihan min dzakarin aw unsa, ya, istanibu, yaitu jauhilah dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil semuanya. Ya, jadi ini terpengaruh dengan pemahaman Jabriyah yang menganggap manusia itu seperti kapas, seperti wayang yang digerakkan tanpa punya kuasa. Ya, kemudian yang kedua dikatakan wa min haula'il maghrurin, yaitu man yata'allaqu bil jabri wa annal abda la fi'la lahul battah wal ikhtiyar. Dikatakan oleh Imam Al-Qayyim selanjutnya ini, yaitu mengakui hamba itu la fi'la lahu, tidak punya perbuatan, tidak punya pilihan. Wa innama huwa majburun ala fi'lil ma'asi. Anggapannya orang yang terus-menerus berbuat dosa itu adalah dia terpaksa, seolah dipaksa melakukan dosa. Ya, padahal itu kehendak kita. Yang pernah kita bahas, tidak ada, ya, istilahnya kita berbuat buruk itu tiba-tiba terpaksa begini. Misalnya ada racun di depan kita, tiba-tiba tangan kita apa? Megang racun, kemudian kita minum. Ya, gak mungkin itu. Ya, atau ada pisau, tiba-tiba kita pegang, kita bunuh orang, seolah tangan kita bergerak sendiri, mustahil. Ini juga dosa. Ya, kita contoh ambil saja yang paling mudah, HP. Ya, kita tahu, oh ya, ini ada iklan ikan burung, ada berita-berita yang tidak mungkin. Ya, jari kita sebenarnya bisa menahan. Ya, bukan tiba-tiba loh jari saya kok gerak sendiri, ya, itu tidak mungkin. Ya, kenapa? Ayat yang kita sebutkan, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Manusia diberi kundrah, manusia diberi ilham. Ya, seperti ayat yang sering kita ulang dalam masalah ini di surat Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang ingin kebaikan dan menempuhnya dengan bertakwa, memberi dan membenarkan pahala surga, pasti akan dimudahkan jalan-jalan kemudahan. Dan dari sabda Nabi dari tafsiran ayat ini yaitu i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah, bergeraklah, ya, karena seseorang itu akan dimudahkan menuju yang Dia ciptakan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang kita tuliskan terjemahan di situ, yaitu wa min haula'i yaghtarru bi mas'alatil irja. Ada kebalikannya yang tertipu dengan pemahaman irja. Apa itu irja? Irja itu adalah pemahaman murji'ah. Murji'ah itu apa? Yaitu murji'ah itu menganggap iman itu mujarradut tasdik wa annal iman huwa mujarradut tasdik wal a'mal laisat minal iman. Murji'ah itu adalah iman itu yang penting membenarkan, dan amalan-amalan itu bukan termasuk iman. Jadi seseorang kalau sudah mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah,
nggak usah sholat, nggak usah zakat, nggak usah puasa, nggak usah haji, nggak usah ngaji, itu imannya terus, ya imannya terus naik atau imannya tetap sama. Jadi anggapannya iman itu la yazid wala yanqus. Padahal iman dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu adalah i'tiqad fil qalbi, keyakinan dalam hati, dibenarkan, membenarkan, tasdik juga, ya demikian juga qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wal amalu bil arkan, mengamalkan dengan anggota tubuh, yazidu bi ta'ati rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Ya, bertambah dengan taat kepada Allah Ar-Rahman dan berkurang dengan mentaati syaitan, mengikuti hawa nafsu. Ya, namun Murji'ah mengatakan nggak ngefek ya. Mau maksiat sebesar apapun, ya iman Anda tetap saja. Bahkan yang paling buruk ucapannya, na'udzubillah, wa anna imana afsatin nas ka imani Jibril wa Mikail. Ya, imannya orang yang paling jahat, paling buruk, paling banyak dosa itu seperti imannya malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Jadi seolah-olah sekali iman langsung naik imannya. Kalau kita angka ya, kasih angka langsung 100. Mau maksiat, mau dosa besar, mau apapun. Jadi santai-santai aja. Ini kan bahaya nih. Ya, jadi menganggap dosa itu nggak pengaruh pada iman, padahal kita sadar dan yakin kalau kita berbuat dosa, iman kita turun, semangat kita turun, ya, bawaannya malas, bawaannya susah untuk beramal soleh, ya bawaannya ya nafsu terus. Ini kalau dosa dituruti, ya jadi iman itu yazid wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Itu bisa kita rasakan. Ya, kita yang mungkin sudah mengenal sunnah, hidayah sunnah, coba aja ya apakah dengan mendengarkan Al-Quran, ceramah, pengajian hari-hari kita lakukan itu, ya atau dengan mendengar musik tiap hari, entah itu jenis musik apapun ya, apa yang terjadi di hati kita? Ya, bagi yang memahami ini sudah jauh bedanya. Ya, apalagi itu baru pendengaran. Ya, karena musik itu masuk ke hati kita sehingga mengurangi, ya bahkan dikatakan lahwal hadis, ya liyudillah, yaitu nyanyian-nyanyian yang menghalang-halangi dari jalan Allah sehingga kita terhalang, bawaannya melayang aja, terbang dengan tipuan alunan musik dan juga isi dari nyanyian-nyanyian itu yang isinya tidak lebih dari percintaan, ya kerinduan dalam hal yang haram, na'udzubillah. Ya, jadi bisa kita rasakan iman itu bertambah dan berkurang. Namun pemahaman irja ini mengatakan sehingga dia terus-menerus dalam maksiat, gak ada masalah, mau maksiat sebesar apapun, iman Anda tetap seperti imannya malaikat Jibril, seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq, seperti imannya sahabat, gak akan pernah berkurang. Nah, ini bertentangan dengan nas-nas syar'i, ya bertentangan dengan ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu yazid wa yanqus. Namun itulah ya sebab seseorang bisa jadi karena terpengaruh paham Jabariyah atau pemahaman Irja' Murji'ah, dan dua-duanya adalah pemahaman yang menyimpang dari ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah. Manusia tidak dipaksa, namun manusia punya pilihan, punya kehendak, dan kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Ya, masya Allahu kana wa illam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Ya, seperti doa kita, Allahumma la, zikir kita habis sholat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la muqtiya lima mana'ta. Ya, apa yang Allah beri tidak ada seorang pun yang menghalanginya, dan apa yang Allah halang-halangi tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya. Ya, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang tidak mengenaimu tidak akan bisa mengenaimu. Ya, apa saja yang menimpamu, yang sampai kepadamu, ya pasti akan sampai kepadamu, tidak ada yang bisa mencegahnya. Ya, jadi tengah-tengah, juga tengah-tengah ada yang mengatakan iman itu tidak berkurang, tidak bertambah, iman selalu tetap. Ya tidak, iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan yang kemaksiatan. Ya, kemudian berikutnya wa min haula man yaghtaru bi mahabbatil fuqara ya wal masyayikh was shalihin
wa kasrati taraddudi ila quburihim wa tadarru'i ilaihim wal istishfa'i bihim wa tawassuli ila Allah bihim wa su'alihi bihaqqihim alaihi wa hurmatihim indahu. Nah, ini kita terjemahkan ringkas, yaitu mereka tertipu dengan mencintai orang-orang soleh, para masyaikh, yaitu orang-orang yang dianggap wali yang sudah meninggal, sehingga mereka datang ke kuburan mereka, mencintai mereka, merendahkan diri mereka di kuburan-kuburan mereka, minta syafaat kepada mereka, berdoa dengan tawasul mereka. Nah, ini jelas perbuatan syirik. Ya, tawasul doa yang dikatakan ayat yang tadi kita sebutkan, ud'uni astajib lakum di surat Ghafir. Ya, ayat 60, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku langsung, atau di surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, wa idza sa'alaka ibadi, jika hamba-hambaku bertanya tentangku, katakanlah aku itu dekat. Ya, berdoalah. Ya, tidak ada perantara dalam doa, langsung berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku langsung tanpa perantara. Ya, namun di sini mereka menganggap dengan tawasul kepada ahli kubur, orang-orang soleh yang mereka anggap datang ke kuburan mereka, menganggap doa di tempat itu saja, merendahkan diri mereka, tawasul, menganggap cinta mereka adalah ibadah, menganggap doa-doa mereka itu disampaikan oleh orang-orang yang sudah meninggal. Nah, ini mustahil. Ya, makanya perlu kita memahami, ini adalah bagian dari kesyirikan waliyadillah. Karena dalam doa tidak ada wasilah, langsung kita berdoa kepada Allah. Dan juga orang-orang yang sudah meninggal tadi, ini disebutkan di surat Fatir, bahwasanya mereka tidak mampu mendengar apa yang kita panjatkan. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan, dan mereka kelak akan mengingkari perbuatan orang-orang yang berdoa kepada mereka. Ya, ini kita sebutkan di surat Fatir. Ya, qala Allah Ta'ala di surat Fatir ayat 13, ya, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, yaitu orang-orang atau sembahan-sembahan yang diseru selain Allah, mereka itu la yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki walaupun qitmir saja nggak punya. Ya, lanjutannya di ayat 14, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Jadi surat Fatir ayat 13-14, ini bantahan telak ya bagi orang-orang yang menjadikan sesembahan selain Allah. Selain Allah itu tidak memiliki apapun walaupun kitmir. Apa itu kitmir? Kitmir itu digambarkan kalau kita punya biji, yaitu biji kurma, ya, kita ambil dagingnya, kemudian ambil bijinya, di situ ada kulit-kulit tipis. Ya, selain Allah, sesembahan-sembahan yang mereka seru itu nggak punya walaupun setipis itu, sesuatu yang sangat kecil, hina. Ya, atau mungkin bisa kita serupakan kalau kita makan salak, ya, buahnya kita ambil, di lapisan luar daging salak itu kan ada kulit-kulit tipis, sekecil itu saja nggak punya. Lalu kita minta, ya Allah minta ini, minta bukan ya Allah, ya Syekh Fulan minta ini, ya yang mereka sebut selain Allah, entah itu yaitu orang yang sudah mati yang dianggap wali, ya, atau itu pohon-pohon, ya, atau bahkan jin-jin, syaitan, tauhid, waliyadzubillah. Kemudian disebutkan di sini, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum, kalau kalian seru mereka, la yasma'u du'aakum, enggak akan bisa dengar. Alamnya sudah beda. Itu kalau orang yang sudah meninggal. Ya, pepohonan, batu-batu, apalagi mereka benar mati, nggak mungkin mendengar. Walau sami'u, kalau masih ngotot saja menganggap enggak, mereka bisa dengar. Ya, Allah menjawab di situ, walau sami'u mastajabu lakum, kalau seandainya mereka mendengar, toh mereka juga nggak akan bisa mengabulkan. Kenapa? Mereka nggak punya apapun, walaupun sebesar kitmir saja nggak punya, sebesar kulit. Ya, kulit yang paling tipis, kulit ari aja nggak punya. Ya, apalagi mau mengabulkan doa.
Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan nanti pada hari kiamat mereka mengingkari kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang mengabarkan kecuali Allah yang maha khabir, yang maha mengabarkan, mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi, yang akan terjadi, bagaimana pengaruhnya, ya efeknya nanti bagaimana, Allah mengetahui semuanya. Jadi ini para jamaah yang Allah Ta'ala, ada sebagian orang yang dikatakan senilai Imam Ibnu Qayyim, itu menurut penelitian beliau, ini dijelaskan juga oleh Syekh Abdul Razak dalam syarahnya Ad-Da'wa Dawa. Ini bukti bahwasanya Al-Imam Ibnu Qayyim meneliti, melihat, mengamati di antara umat-umat ini ada yang tertipu dengan dosa, tertipu terus-menerus dalam dosa. Kenapa? Anggapannya, oh gampang, nanti tawasul aja ke kuburan wali, ya tunduk kepada mereka, minta syafaat kepada mereka, selesai urusan. Tidak, itu bahkan perbuatan syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Jadi mereka meminta ampunan malah jatuh ke dalam ya kesyirikan. Nauzubillah. Ya, kemudian lanjutannya, wa minhum man yaghtaru bi'abaihi wa aslafihi wa anna lahum 'indallahi makanatan wa salahan. Yang kita terjemahkan mudahnya, yaitu mereka tertipu dengan bangga diri dengan nasab mereka, bapak-bapak mereka, keturunan mereka. Oh, saya keturunan ini. Ya, sehingga wah gampang nanti pasti dapat syafaat, ya dapat ampunan dan seterusnya. Ya, bahwasanya disebutkan ya, biasanya para raja kalau mendapati keturunan mereka melakukan dosa, mereka melakukan hal-hal yang bisa mengampuni dosa atau menghapus dosa. Ya, atau mungkin yang berbangga dengan nasab Rasul, misalnya dia memiliki nasab sampai Rasul berbangga diri, oh saya kan betul Rasul, saya kan Habib minal Habaib, pasti dapat syafaat, ya, sehingga terus menerus dalam dosa. Waliyadzubillah. Ya, dalam hadis yang sahih dikatakan, yaitu man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang batta'a bihi amaluhu, yang amalannya batik, amalannya itu lambat, amalannya lelet, amalannya sedikit, ya nasabnya yang tinggi tidak akan bisa membantunya, menaikkannya. Ya, bahkan dalam kitab Tauhid dijelaskan, ya dari hadis Nabi SAW, beliau mengatakan kepada bibinya, kepada pamannya, binti ya Ibn Abbas, ya atau ya Abbas, dan juga ya Sofia, la ugni anka wa la ugni anki minallahi syai'a. Walaupun paman, bibi, la ugni anka minallahi syai'a, aku enggak akan bisa menyelamatkanmu dari azab Allah. Ya, demikian juga kepada Fatimah, ya Fatimah binti Muhammad, salini ma syi'ti, mintalah kepadaku dari dunia apapun yang kau minta, tapi la ugni anki minallahi syai'a, aku enggak bisa menyelamatkanmu dari azab Allah. Semuanya itu amalannya masing-masing. Tidak bisa bersandar dengan nasab keturunan dan masuk surga, mustahil. Atau tiba-tiba dapat syafaat sehingga dia terus menerus dalam dosa, dalam perbuatan dosa, waliyadzubillah, ya dengan anggapan, oh saya kan keturunan ini, keturunan itu, nasabnya ini, nasabnya itu. Tidak. Ya, sekali lagi dalam hadis yang sahih tadi, yaitu man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi ya nasabuhu. Atau ditunjang dengan dengan ayat surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. La fadla bainal Arab wal Ajam. Tidak ada bedanya, tidak ada keutamaan antara orang Arab, orang Ajam. Ya mau wong Jawa, ya wong Madura, wong Sunda, orang Sunda, mau suku apapun, semuanya sama. Yang membedakan hanyalah ya takwanya kepada Allah Ta'ala. Mau keturunan siapapun, selama dia iman dan takwa, maka itulah yang mulia. Sehingga tidak ada berbangga dengan nasab. Namun inilah kadang yang menjadi tipuan bagi orang-orang yang menganggap paman, kakek saya ini, keturunan saya keturunan ini, dan seterusnya. Padahal itu tidak bermanfaat sedikit pun kalau tidak ditunjang dengan iman dan amal soleh. Ya, sebagaimana yang hadis tidak disebutkan tadi, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang amalannya sedikit, amalnya yang lambat, itu nasabnya yang tinggi tidak akan bisa menariknya sehingga masuk surga dengan nasab. Tidak ada masuk surga karena nasab, tapi semuanya dengan amal.
Ya, kemudian yang berikutnya wa minhum man yaghtaru bi anna Allah azza wa jalla ghaniyun an adzabihi wa adzabuhu la yazidu fi mulkihi syai'an wa rahmatuhu lahu la tanqusu min mulkihi syai'an. Ya. Kemudian tipuan berikutnya sehingga seorang terus-menerus dalam dosa waliyadzubillah adalah berprasangka bahwasanya Allah itu nggak butuh mengazab hambanya. Ya, dikatakan di sini Allah itu maha kaya sehingga nggak butuh mengazab. Jadi mau dosa sebanyak apapun Allah itu nggak akan mengazab. Kenapa? Allah maha kaya, nggak mungkin mengazab, nggak butuh untuk mengazab. Ya, padahal ayat-ayat jelas, ancaman-ancaman dalam ayat itu jelas. Ya, dalam hadis Nabi, la'anallahu man fa'ala kadza kadza. Allah melaknat ini, melaknat itu. Ya, dan hukuman-hukuman itu jelas bagi orang-orang yang melakukan dosa. Namun ini terkena syubhat, berprasangka Allah nggak mungkin mengazab. Kenapa? Allah itu maha kaya. Sehingga la yazidu fi mulkihi syai'an. Dengan mengazab itu nggak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Dan rahmat Allah itu luas, la tanqusu min mulkihi syai'an, tidak berkurang dengan mengazabnya sedikit, mengazab hambanya sedikit pun. Ya, sehingga mengatakan ana muqtarrun ila rahmati. Ya, saya sangat membutuhkan rahmat Allah. Ya, wa huwa aghnal aghniya, dan dialah Allah yang paling kaya, maha kaya. Nah, ini syubhat ya. Jadi menganggap bahwasanya Allah itu tidak mungkin mengazab ya seseorang. Kenapa? Allah maha kaya. Ini mirip seperti Allah kan maha luas rahmatnya, Allah maha pengampun. Sebesar apapun dosa, ya pokoknya tidak mungkin Allah mengazab, tidak mungkin Allah menghukum, sehingga yaitu terus menerus ya merasa aman dari azab Allah. Ini bagian dari dosa besar, yaitu merasa aman dari azab Allah atau berputus asa dengan rahmat Allah. Ya, nanti akan dijelaskan selain ini. Kemudian lanjutannya, wa minhum man yaghtaru bi fahmin fasid fahimahu huwa wa adrabuhu min nususil Qur'ani wa sunnah wattakalu alaihi ketika li ba'dihim ala qawlihi ta'ala wa la sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Ini di sini mulai yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim yaitu menjelaskan kenapa seseorang terus-menerus dalam dosa, karena dia rancu dalam memahami ayat, karena dia salah paham memahami ayat. Yang dicontohkan di sini, ini kita tuliskan, rancu dalam memahami ayat seperti ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah, yaitu di surat Ad-Duha ayat kelima. Kalau dari awal ya wadduha wal laili idza saja, Allah bersumpah dengan waktu duha dan waktu malam, bahwasanya Allah tidak akan membenci Muhammad, tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad sama sekali. Ya, bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dan juga pasti engkau wahai Muhammad akan memberikan karunia kepadamu dan engkau pasti akan merasa ridho. Nah, di sini disalahpahami. Ya, apa itu salah pahamnya? Menganggap bahwasanya, nah ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, wa huwa la yarda an yakuna fin nari ahadun min ummati. Ya, jadi ayat ini wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Kelak pasti Allah akan memberimu wahai Muhammad sesuatu yang engkau akan menjadi ridho. Ya, di sini pemahamannya yang salah, bahwasanya Nabi Muhammad nggak akan pernah ridho kalau ada umatnya yang masuk neraka. Dikatakan wa huwa la yarda an yakuna fin nari ahadun min ummati wa hadza min aqbahil jahl. Dikatakan ini adalah seburuk-buruk pemahaman. Ya, bahkan kebodohan yang sangat buruk, yang ya sangat buruk ya. Wa abyanil kadzib, yaitu kedustaannya sangat jelas. Ya, fa innahu yarda bima yarda bihi rabbuhu azza wa jalla. Jadi pemahamannya, mereka menganggap Nabi Muhammad gak mungkin ya ridho kalau ada satu umatnya yang melakukan dosa sehingga masuk neraka, sehingga pasti diselamatkan semuanya. Ya, bersandar seolah-olah nggak apa-apa melakukan dosa. Ya, kenapa? Nabi itu pasti nanti tidak akan ridho umatnya ada yang masuk neraka satupun. Nah, untuk membantah ini, ya ingat ya, keridhaan Allah, keridhaan Nabi Muhammad mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dijawab, fa innahu yarda bima yarda bihi rabbuhu azza wa jalla. Ya.
yaitu Nabi pasti ridho sesuai dengan keriduan Allah Ta'ala. Ini juga mungkin bisa kita yaitu balas ya, kita bantah dengan hadis Nabi SAW ketika beliau mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga. Itu janji memang. Illa man aba, kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa ini yang enggan ya Rasulullah? Ya, man ata'ani dakhul jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, yang ikut perintahku, dialah yang masuk surga. Dan siapa yang menentangku, dialah yang enggan. Nah, berarti ketika orang bermaksiat, itu berarti sedang menentang Allah dan Rasulnya. Berarti dia ya termasuk orang-orang yang enggan. Jadi ini pemahamannya rancu ya. Bahwasanya Rasulullah pasti nggak akan ridho kalau ada umatnya satu pun yang masuk ke dalam neraka, sehingga bebas saja melakukan apa ya dosa. Ya pasti nanti akan selamat, tidak ya. Jadi dari hadis yang tadi kita sebutkan pula, semua umatku kata Nabi akan masuk surga, tapi ada yang enggan. Yang enggan itu adalah orang-orang yang menentang, yang ingkar, yang nggak mau taat Allah dan Rasulnya. Itulah orang-orang yang enggan. Jadi ini pemahaman yang keliru tentang wala saufa yu'tika rabbuka fatardu. Demi juga bersandar dengan sebagai penutup ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Ini juga salah paham, menganggap innallaha di surat Az-Zumar ayat 53 sungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Padahal ayat ini ya turun atau berkaitan bagi orang-orang yang meninggal atau yang bertobat sebelum meninggal. Siapapun yang bertobat, ini untuk ahli taubat, untuk orang-orang yang taib, untuk orang yang bertaubat, pasti akan diampuni. Nah ini orang yang melakukan dosa menganggap, oh pokoknya innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah, Allah mengampuni semua dosa, tapi dia nggak tobat, ya nggak akan bisa diampuni. Jadi dia salah paham memahami ayat ini di surat Az-Zumar ayat 53 ini untuk orang-orang yang taubat. Siapa yang bertaubat dari dosa sebesar apapun selama matahari belum terbit dari barat, selama nyawa roh belum sampai ke rombongan, ya maka selama dia bertobat pasti Allah akan ampuni, walaupun dosa syirik sekalipun. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Nah, nanti ini akan kita bahas pembahasannya lebih lengkapnya, bagusnya nanti ya kita baca lengkap, karena di ayat sebelumnya itu dikatakan la taqnatu, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Allah mengampuni semua dosa. Jadi harus menyesal dulu, tobat dulu, baru berharap ayat-ayat ampunan. Tidak sebagaimana orang yang terus-menerus dalam dosa, ya tidak tobat, tidak menyesal, kemudian menganggap Allah mengampuni semua dosa. Ini salah kaprah, ya, salah pemahaman. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan. Mungkin jika ada pertanyaan, sama cukup ya. Mungkin kita cukupkan. Kita mohon kepada Allah, kita berlindung kepada Allah dari segala macam dosa yang nampak, yang tersembunyi, yang terang-terangan, ya, atau yang sengaja atau tidak sengaja, sehingga Allah membersihkan kita sebersih-bersihnya, ya, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk selalu bertaubat, beristighfar, ya, dan semoga Allah memberikan hati-hati yang selamat pada kita, sebagaimana firman-Nya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma rzuqna quluban salimah, Allahumma rzuqna alsinatan shadiqah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sharif qulubana ila thaatik. Allahumma amin. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.